Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang pembahasan determinan dan inverse matriks, yaitu determinan matriks berordo 3x3. Yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu dengan cara Charus yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, yaitu dengan cara kofaktor. Metode atau cara kofaktor. Kofaktor suatu matriks dirumuskan sebagai min 1 pangkat baris ditambah kolom elemen minor dari matriks bersangkutan. Secara matematis dirumuskan sebagai Kij sama dengan min 1 M I plus J kali M Ij. Nah, keterangannya maksudnya adalah Kij adalah kofaktor dari suatu matriks baris ke I dan kolom ke J. I-nya menyatakan baris, J-nya menyatakan kolom. Mij merupakan minor baris ke I, kolom ke J dari suatu matriks. Contoh, tentukan kofaktor dari matriks A, 2, 4, 3, 5. Nah, untuk menentukan kofaktornya, dari matriks A 2, 4, 3, 5. Di sini minornya yang pertama, minor baris pertama kolom pertama itu adalah 2. Baris kalau kita gariskan ini, misalkan ini baris pertama, ini baris kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Itu yang kena titik potongnya itu di angka 2. Maka ini adalah minor baris pertama, kolom pertama. M1, I1. Maka kofaktornya adalah, ini kita tulis dulu ya. Kofaktornya min 1 dipangkatkan 1 tambah 1. Terus minornya itu adalah 2. Karena baris pertama, kolom pertama itu angkanya 2. Nih. Min 1 dipangkatkan genap itu hasilnya positif. Positif 1. Dikalikan 2 hasilnya adalah 2. Maka ini jawabannya 2. Lalu kita cari berikutnya kofaktor yang kedua, yaitu baris pertama kita pakai kita hapus dulu ya sebentar. Baris pertama kolom kedua nih, yaitu angkanya 4. Berarti kofaktornya min 1 baris pertama ditambah kolomnya yang kedua. Elemennya minornya yaitu 4. Negatif min 1 dipangkatkan di sini ganjil 1 tambah 2. Negatif 1 dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Dikalikan 4. Berarti hasilnya min 4. Maka ini jawabannya min 4. Kita tulis. Ini kofaktornya. Nah, lanjut yang berikutnya. Berikutnya baris kedua kolom pertama. Elemennya 3. Berarti min 1 baris kedua kolom pertama. Berarti tambah 1. Minornya itu adalah 3. Maka jawabannya adalah min 1 dipangkatkan nih ganjil juga. Hasilnya negatif. Berarti di sini min
3. Nah, maka kita tulis kofaktornya adalah negatif 3. Berikutnya yang selanjutnya, baris kedua, kolom kedua, minornya 5, berarti kita tulis negatif 1, pangkatnya baris kedua, kolom kedua. Di sini angkanya 5. Negatif 1 dipangkatkan genap itu positif. Kalikan 5 berarti hasilnya 5. Maka kita tulis kofaktornya adalah 5, positif 5. Nah, ini adalah kofaktor dari matriks A. Kofaktor A. 2, min 4, min 3, 5. Tuh. Nah, sebagai contoh berikutnya lagi ya. Di sini matriksnya A 5, 3, 4, 2. Kita menentukan kofaktornya. Dengan cara yang sama, pertama baris pertama, kolom pertama, angkanya 5. Berarti min 1 pangkat baris pertama kolom pertama kali 5. Genap berarti positif 5. Maka kalau kita gambar matriksnya, kofaktornya, kofaktor A itu 5. Lanjut, kita hapus dulu ini. Kita hapus, kita ganti. Sekarang baris pertama, kolom kedua, angkanya 3. Berarti min 1 baris pertama kolom kedua, angkanya 3. Negatif 1 pangkat ganjil berarti negatif 3. Maka kita tulis di sini min 3 karena ini. Lanjut, yang ini kita hapus lagi. Nah, berikutnya baris kedua kolom pertama, angkanya 4. Berarti min 1 baris kedua kolom pertama, angkanya 4. Negatif 1 pangkat ganjil yaitu negatif juga, 4. Kali 4 berarti kita tulis di sini min 4. Nah, berikutnya lagi kita hapus lagi ini. Kita ganti. Sekarang baris kedua kolom kedua, angka yang kena itu 2. Berarti negatif 1 pangkatnya 2, baris kedua kolom kedua, 2 tambah 2, angkanya 2. Negatif 1 pangkat genap itu positif, berarti 2. Maka kita tulis di sini 2. Nah, ini adalah kofaktornya. 5, min 3, min 4, 2. Tuh, gampang kan? Dari kofaktor tadi, kita bisa menentukan adjoin. Adjoin merupakan transpos dari kofaktor matriks A. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Adjoin itu sama dengan kofaktor transpos dari A. Di mana TA itu transpos kofaktor dari matriks A. Adjoin A itu adjoin matriks A. Nah, dari soal kita bisa menentukan adjoinnya adalah sebagai berikut. 5, min 3, min 4, 2. Yang tadi ya. Nih, 5, min 3, min 4, 2. Berarti adjoinnya bisa kita cari yaitu adjoin A itu sama dengan kofaktor transposnya, yaitu awalnya dari baris kita tulis jadi kolom. 5 min 3, baris kedua jadi kolom kedua yaitu min 4, 2. Nah, inilah bentuk adjoinnya. 5, min 4, min 3, 2. Tuh. Nah,
Sekarang kita menentukan kofaktor dan adjoin dari matriks yang berordo 3x3. Caranya bagaimana? Sama aja. Yang pertama, baris pertama, kolom pertama. Kita cari kofaktornya dulu ya. Baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk yang 3x3, ini sisanya adalah matriksnya 3, 2, 1, 2. Nah, kita tulis. Untuk yang pertama itu berarti min 1 baris pertama kolom pertama. Min 1 pangkat 1 tambah 1. Nah, ini kita tulis jadi determinan yang baris kedua. Ordo kedua. Ordo 2 kali 2. Yaitu 3, 2, 1, 2. Tulis saja 3, 2, 1, 2. Nih. Nah, min 1 dipangkatkan genap itu positif. Berarti dia akan bernilai positif. Nah, ini tinggal kita hitung determinannya. 3 kali 2 dikurangi 2 kali 1. Berarti 6 dikurang 2, 4. Ini untuk yang pertama, kofaktornya. Boleh kita tulis di sini. Kofaktor A itu adalah, berarti di sini positif 4. Lalu yang ke berikutnya. Ini kita hapus biar kamu paham. Baris pertama, kolom kedua. Ini. Berarti nanti kita letakkannya di sini. Baris pertama, kolom kedua. Nih, posisinya di angka 4. Nah, kita mencarinya berarti min 1 baris pertama kolom kedua. Angkanya yang tidak kena garis yaitu 1, 2, 0, 2. Nah, kita hitung 1 kali 2, 1 kali 2 dikurang 2 kali 0. 2 dikurang 0, 2. Nah, di sini min 1 pangkat ganjil, berarti negatif. Hasilnya min. Min 2. Kita tulis min 2 di baris pertama kolom kedua. Min 2. Berikutnya, kita hapus lagi yang ini. Ini kita hapus lagi. Baris pertama tetap baris pertama, kolomnya yang ketiga. Nih, nanti nulisnya diletaknya sama dengan 6. Nah, berarti min 1 pangkatnya baris pertama, kolomnya ketiga. Pangkat genap. Min 1 pangkat genap berarti positif nanti hasilnya. Nah, determinannya ini yang nggak kena. 1, 3, 0, 1. Nah, kalau kita kalikan 1 kali 1 dikurangi 3 kali 0. Hasilnya 1. Ini positif ya, karena pangkatnya genap. Kita tulis di sini 1. Nah, ini dia. Baru bentuk baris pertama. Berikutnya. Ini kita hapus lagi. Sekarang kita di baris kedua, kolom pertama. Berarti kita nulisnya negatif 1, baris kedua, kolom pertama. Kali determinannya nih. Yang nggak kena 4, 6, 1, 2. Ini pangkatnya ganjil berarti hasilnya negatif. Nanti ya. 4 kali 2, 8. Dikurang 6 kali 1, 6. Hasilnya 2. Tapi karena di sini pangkatnya negatif jadi min 2. Kita tulis min 2. Lanjut. Nah, sekarang baris kedua, kolom kedua. Nih. Kita nulisnya min 1 baris kedua kolom kedua dikali
Yang nggak kena itu 2, 6, 0, 2. Ini nanti hasilnya positif karena pangkatnya genap. 2 kali 2 dikurangi 6 kali 0. Hasilnya 4. Genap. Berarti positif. 4 kita tulis. Lanjut. Ini kita hapus lagi. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti min 1, baris kedua, kolom ketiga. Ganjil. Nanti hasilnya negatif. Nah, 2, 4, 0, 1. Kita cari 2 kali 1 dikurang 4 kali 0. Hasilnya adalah 2. Karena pangkat ganjil berarti negatif. Sini negatif 2. Lanjut. Kita hapus lagi yang ininya. Nah, sekarang baris ketiga, kolom pertama. Nih, terletaknya di sama seperti angka 0 ya, letaknya. Kita tulis min 1. Pangkatnya baris ketiga kolom pertama. Genap. Pangkat genap berarti positif. Ya. Yaitu yang tidak kena garis 4, 6, 3, 2. 4 kali 2 dikurang 6 kali 3. 8 dikurang 18 berarti min 10 ya. Min 10. Tapi di sini pangkatnya positif ya. Karena genap, positif. Berarti hasilnya min 10 tetap. Enggak dikalikan min berarti min 10. Karena apa hasil perhitungannya min 10? Dianya genap tetap, berarti min 10. Tapi kalau ini ganjil berubah. Jadi plus 10. Gitu ya. Lanjut. Kita hapus kembali ini. Sekarang baris ketiga, kolom kedua. Min 1, ini aja. Min 1, baris ketiga, kolom kedua. Nah ini ganjil. Yang nggak kena itu 2, 6, 1, 2. 2 kali 2 dikurang 6 kali 1. Hasilnya 4 dikurang 6. Min 2. Nah, ini kan hasilnya min 2. Tapi di sini min 1-nya pangkatnya ganjil. Hasilnya ganjil juga. Berarti kan dikalikan min. Jadi plus. Ya, plus 2. Di sini kita tulis positifnya 2. Nah, yang terakhir. Kita hapus kembali. Baris ketiga, kolom ketiga. Kita tulis min 1. Min 1. Pangkat 3 tambah 3. Positif. Berarti hasilnya genap pangkat positif ya. 2, 4, 1, 3. 2 kali 3 min 4 kali 1. 5 dikurang 4, 1. Dia pangkatnya genap positif, berarti tetap 1. Nah ini adalah kofaktornya. Gampang kan? Lalu A-joinnya bagaimana? A-join A berarti kofaktor A ditransposin. Nah kita transposin aja. Ini jadi baris jadi kolom. 4 min 2 1. Yang berikutnya yang kedua 2 4 min 2. Yang berikutnya min 10 2 1. Nah ini adalah A-joinnya. Selesai. Maaf ada perbaikan dikit. Ini bukan 1 ya. Tapi di sini 6 dikurang 4 nih 2.
Ini 2, berarti di sini ya 2. Sini 2, 10, 2, di sini 2. Ini dia. 42 min 10, min 2, 42, 1 min 2, 2. Itu jawabannya. Jadi kesimpulannya, dalam determinan minor kofaktor yang dihitung hanya terbatas pada baris atau kolom tertentu saja dan biasa disebut ekspansi baris dan ekspansi kolom. Sedangkan dalam inverse kita harus menghitung 9 elemen minor dan kofaktor sampai diperoleh matriks baru, yaitu matriks minor dan matriks kofaktor. Minor adalah determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Tadi Ibu coret merah. Terus minor dilambangkan dengan MIJ, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom. Matriks yang dihilangkan. Baris dan kolom dihilangkan bukan berarti dibuang. Akan tetapi baris dan kolom tersebut hanya tidak diikutsertakan dalam submatriks yang baru. Yang tadi garis merah, lalu kita ambil untuk dicari determinannya yang tidak kena garis merah. Submatriks artinya bagian kecil dari matriks. Sedangkan matriks persegi adalah matriks yang mempunyai jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Atau disebut saja berordo n kali n. Misal matriks persegi 3 kali 3, maka submatriksnya berordo 2 kali 2. Jadi menghitung minor matriks 3 kali 3 adalah menghitung determinan submatriks 2 kali 2. Kofaktor suatu matriks dirumuskan sebagai min 1 pangkat baris ditambah kolom, elemen minor dari matriks bersangkutan. Secara matematis dirumuskan sebagai KIJ sama dengan min 1 pangkatnya minor I plus J, ini baris kolomnya, lalu dikalikan dengan minor IJ, minor baris ke I dan kolom ke J. Nah, keterangannya KIJ maksudnya kofaktor dari suatu matriks baris ke I dan kolom ke J. I menyatakan baris, J menyatakan kolom. MIJ merupakan minor baris ke I kolom ke J dari suatu matriks. Ini kesimpulannya. Nanti ini latihannya, kalian kerjakan di buku tulis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.